kasus baik berupa apa tadi dilema etika maupun bujukan moral ya. Iya. Dan untuk di SJS kita etika kepegawaian juga pasti ada kasus itu ya, berkaitan dengan dilema etika ya. Iya betul. Kita untuk guru saja ya, kita di sini guru yang sering sekali yaitu masalah kedisiplinan. Betul. Ya. Di sini kaitannya tentu saja dengan keberangkatan dan kepulangan ya. Di sini kita juga harus ada rasa peduli karena ada beberapa guru ya yang mungkin terlambat dalam keberangkatan. Kita juga tidak harus langsung menghukum atau ini kenapa kok terlambat, kita langsung bagaimana, tapi kan kita peduli, kita menanyakan dulu alasan kenapa terlambat begitu ya. Jadi kita menggali dulu apa sebabnya kok sampai terlambat. Kita tidak bisa begitu saja mengadili gitu kan ya. Kita mesti tahu dulu kenapa beliau terlambat gitu. Setelah kita tahu, oh ternyata ini gitu, kita tetap harus di sini ada rasa peduli ya. Ya, sebagai bentuk peduli kita yaitu tadi kita menanyakan kenapa. Oh, karena di sini seperti contoh ada ibu muda, alasan menyusui gitu. Ya itu kan karena memang betul-betul ada alasan yang masuk akal begitu, bukan dibuat-buat. Jadi kita tetap toleransi, tetap peduli ya, walaupun tentu saja kita ada himbauan lah ya, karena itu juga karena suatu aturan kedisiplinan tentu harus dipatuhi begitu ya. Itu yang hubungannya dengan dilema etika. Hubungannya dengan tadi yang kedua yaitu dengan bujukan moral. Iya, bujukan moral tentu saja ada dan sering sekali. Mungkin banyak kejadian tidak hanya di sini lah ya. Itu kan bujukan ya, bujukan yang sebenarnya itu kan berlawanan ya. Iya, benar salah itu. Nah, itu kan dilema juga begitu ya. Kasus juga itu ya. Jadi itu antara lain mungkin salah satunya. Untuk setiap kasus itu ya pasti ada yang mengenai tadi dilema etika dan bujukan moral ya setiap ya tidak setiap hari tapi mungkin setiap bulan atau setiap apa ya pasti ada hal-hal seperti itu pasti dan sering dihadapi. Iya. Terutama untuk pengambilan yang pertama tentang kedisiplinan ya. Kita kan tidak langsung ke pembinaan. Misalnya kan kalau pembinaan kok seram sekali gitu ya. Kita pakai role model dulu. Ya dari saya pribadi sebagai kepala sekolah, saya hanya mencontohkan, oh saya berangkat paling gasik. Itu kan hanya contoh dari sikap saya, perbuatan saya. Insya Allah ya tidak langsung 100%, tapi bertahap itu ada perubahan. Pada dasarnya itu kita lihat dulu, kan tadi terbagi sama yang namanya dilema etika sama bujukan moral. Kita lihat dulu permasalahannya, nilai-nilainya di situ. Kalau misalnya untuk bujukan moral kan sudah jelas, itu intinya kan hanya nilai benar dan nilai salah. Nah kita kalau hanya menilai dari nilai benar dan nilai salah ya jelas kita memakai nilai-nilai yang berlaku di norma-normal. Nah itu ya kita ambil kesimpulan, kita bisa langsung eksekusi, bisa lihat. Tapi untuk yang khusus yang untuk dilema etika itu karena di sini setelah permasalahan itu kita lihat kok dilema etika itu kan benar lawan benar. Nah itu kalau benar dan benar ini kan memerlukan proses, memerlukan pemikiran, memerlukan waktu yang lama. Tadi dari role model itu kita pelaksanaannya yaitu tadi bahwa kita kan ada beberapa basis ya, basis melalui dari awal sampai ke pengaturan sampai ke kepedulian. Gitu. Dari tahap-tahap itu nanti kan mereka akhirnya timbul kesadaran, oh bahwa ini benar, tapi kan secara aturan masih kurang benar begitu. Ya. Dengan adanya role model itu, mereka akhirnya demi tahap kita laksanakan tahap, walaupun saya nggak nilai, kita membahas tentang nilai 0 sampai 10. Saya membahas dulu antara misalnya 6 lah begitu ya, tidak langsung
ketinggi. Oh ternyata setelah kita amati, oh ada perubahan sedikit demi sedikit, dan itu ternyata kan efektif. Yang efektif itu kalau misalnya keputusannya itu bisa diambil, kok bisa kedua belah pihak, dianggap saja dua belah pihak itu dapat menerima dengan ikhlas. Soalnya nanti yang namanya dilema etika itu keputusannya itu sangat berpengaruh sekali sih. Banyak sekali ya tantangan dalam mengambil keputusan itu. Tadi seperti tadi kita di sini karena kepedulian itu ya. Kita kan tidak bisa ini harus sendiri. Kita kan di sini terdiri dari berbagai macam karakter. Itu kan tantangan. Setiap orang punya karakter yang berbeda. Belum tentu saya kepak bagus jadi, ke yang lain jadi, kan begitu. Nah itu tantangan bagaimana agar semua yang terlibat dalam satu sekolah ini bisa ada perubahan, ada kemauan, ada usaha untuk merubah itu. Tantangannya itu kita kan permasalahan kasus seperti ini, kasus yang dilema etika itu kadang-kadang kasus itu muncul mendadak. Nah penyelesaiannya tidak langsung bisa dieksekusi, tapi kita harus memerlukan pemikiran. Terusnya kadang-kadang juga kan saya selaku pimpinan tidak mesti di tempat. Padahal yang namanya itu keputusan yang namanya dilema etika itu harus kalau bisa secepatnya dibutuhkan. Gitu kan? Tentu saja tidak ya, karena suatu kasus kalau langsung diselesaikan itu kan kurang efektif ya. Kita perlu ada penjadwalan, kita perlu ada kerjasama dengan karena kita kan satu tim, perlu adanya musyawarah kerjasama. Karena saya kan perlu minta pendapat ke yang lain lewat komunikasi gitu, dengan beberapa guru, masukan beberapa guru, nanti kita cari yang terbaik bagaimana. SD kan sampai sekarang belum ada BP. Nah itu kan kadang-kadang ditangani bersama antara kepala sekolah dengan dewan guru. Nah itu untuk itu terus terang SD saya itu tidak ada jadwal untuk penyelesaian kasus seperti itu. Jadi langsung pada saat itu kalau bisa dieksekusi di tempat. Nah, poin keduanya juga kadang-kadang permasalahan itu kan datangnya tiba-tiba. Ya jadi tidak mesti dijadwal hari Senin ada masalah, hari Selasa ada masalah, kan tidak seperti itu. Intinya dari SD saya itu setiap ada kasus itu kalau bisa langsung dieksekusi hari itu. Walaupun nanti untuk rujukan moral bisa dieksekusi hari itu rampung, kalau yang misalnya dilema etika memerlukan waktu, setidak-tidaknya cepat soalnya sangat berpengaruh sih. Menurut saya di SD kita, SD Kaiso Krawetan itu kerjasama timnya bagus sekali. Semua gurunya kompak, kerjasama bagus dalam segala hal. Dengan adanya kita saling mengingatkan, kerjasama, begitu ya. Tim kita yang begitu kompak, alhamdulillah. Pasti ada. Ya namanya satu pendapat itu kan tidak mungkin baik. Kalau ada saya tugas luar itu kadang-kadang nanti dieksekusi sama teman rekan kerja. Tapi nanti kalau misalnya masalah kasus ininya agak besar atau agak apa, itu baru nanti kita juga sudah MOU dengan komite. Kan kita juga sudah punya paguyuban. Jadi satu sekolah pasti ada kasus. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyelesaikannya, ya. Bagaimana kita selalu, apalagi saya sebagai kepala sekolah harus beri contoh, tidak hanya memerintah, gitu ya, karena contoh itu lebih utama daripada perintah bagi saya. Dan yang penting itu kita harus kepedulian, tanggung jawab dari semua personal, ya, karena dengan adanya kepedulian kita, rasa empati, rasa toleransi, insya Allah suatu sekolah akan lebih bagus, lebih tadi kolaborasinya. Suatu hal yang baru, kasus yang tidak terduga, terusnya karena kasus itu agak sulit, dilema etika karena benar melawan benar, kolaborasi antara kita dengan juru senior, dengan komite, dengan paguyuban, menemukan opsi baru untuk melawan dua opsi yang benar sama benar. Itu yang kadang-kadang membuat pengalaman. Kemudian kurang lebih seperti itu. Terusnya juga pengambilan keputusan itu harus benar-benar membuat dua pihak itu intinya bisa menerima dengan ikhlas. Itu yang lebih baik. Soalnya untuk keputusan itu harus benar-benar dibuat benar, tepat dan cermat, sehingga untuk kemajuan terutama kalau kita itu ya di bidang pendidikan. Refleksi hasil wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin dengan dua narasumber kepala sekolah. Ibu dan bapak kepala sekolah yang saya wawancarai dalam masa kepemimpinannya ternyata cukup banyak memiliki pengalaman dalam melakukan pengambilan keputusan, baik itu yang berkaitan
situasi dilema etika maupun situasi rujukan moral. Beberapa contoh kasus mereka jabarkan dengan sangat gamblang, sehingga di sini saya dapat memahami dengan jelas dan rinci mengenai pandangan yang mereka sampaikan. Berdasar hasil wawancara, kedua pimpinan memiliki persamaan yang cukup menarik, yaitu dalam menyikapi permasalahan, khususnya situasi dilema etika. Mereka tidak serta-merta mengambil keputusan, namun ada beberapa langkah yang mereka lakukan, seperti melakukan identifikasi terhadap masalah yang terjadi dan mencari atau mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang mendukung terjadinya situasi tersebut, dan kemudian mereka berdiskusi dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait sehingga menghasilkan suatu keputusan yang berdasar pada nilai kebajikan yang sesuai. Rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, mereka dalam wawancara menyampaikan suatu komitmen yang sama, yaitu mengenai persoalan dilema etika itu harus secepatnya diambil keputusan, namun tetap harus memiliki pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai. Ukuran efektivitas pengambilan keputusan yang mereka sampaikan yaitu dengan melakukan pertimbangan, komunikasi, serta kolaborasi yang saling menguatkan, tentunya juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi. Hal itu dikarenakan karena dilema etika merupakan situasi yang memiliki sifat relatif. Dari hasil wawancara yang dilakukan, saya menjadi memiliki gambaran mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, baik itu dalam situasi dilema etika maupun situasi rujukan moral. Hal ini menjadi bekal dan ilmu yang sangat bermanfaat. Hal tersebut dapat saya terapkan dan saya implementasikan nantinya jika saya mendapati situasi yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, baik itu dengan murid maupun dengan rekan pengajar yang lain. Demikian, terima kasih, salam sehat dan bahagia.